Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pemburu kisah dimanapun kalian berada, selamat datang di Mystery Zone. Hari ini spesial cerita luar negeri lagi ya. Iya Pak Jack. Nah ini cerita Kang Surya. Kira-kira dari mana ini ya? Coba tebak kira-kira dari mana ini? Ya ini kan cerita yang 1 tahun sebelum horor Thailand kemarin. Oh iya betul sekali. Ini kisah dari tahun 2011 di salah satu negara tetangga di Asia Tenggara saja ya. Yeah, di betul. Kamboja tepatnya. Iya. Kayaknya seru ini Kang Surya kalau diceritakan detail bagaimana sih Kamboja itu negaranya seperti Ya, apa. boleh gitu boleh. Kan? Boleh ya. Mungkin teman-teman di sini kurang familiar ya dengan negara Kamboja. Jadi ya ada beberapa hal yang dicermati, termasuk salah satu sisi historis di mana cerita ini berhubungan dengan historisnya. Dan yang pasti ada misterinya. Ya betul, dan ini pun dapatnya secara ketidaksengajaan juga, kisah yang sangat di luar dugaan ini Pak Jack. Oke, monggo Kang Surya dilanjut ceritanya. Oke, terima kasih Pak Jack. Jadi sebenarnya ini tahun 2011 ini akhir Februari Pak Jack. Jadi tepat 10 tahun yang lalu. Jadi saya waktu itu 10 hari di sana ya. Kebetulan salah satu tempat yang saya kunjungi ini hanya di sekitaran Siem Reap. Jadi salah satu kota terbesar kedua setelah Phnom Penh. Jadi di sana kan ada 3 kota besar ya, Phnom Penh, Siem Reap, dan Sihanoukville. Cuman memang waktu itu saya tujuannya hanya di sekitaran Siem Reap saja karena di sana ada salah satu peninggalan bersejarah. Jadi Angkor Wat, salah satu peninggalan bersejarah yang sudah diakui oleh dunia internasional ya. Ya, jadi waktu itu pertengahan Februari 2011 saya bersama dengan salah satu teman memang sengaja ada planning backpackeran ke sana ya. Jadi dengan planning waktu yang terbatas, dengan anggaran budget yang harus sesuai. Ya waktu itu kan tidak seperti sekarang kan sudah banyak piranti elektronik yang sangat mendukung Pak Jack ya, baik itu dari internet atau sosial media. Kalau dulu memang saya ke sana ya, di sana kan mungkin agak sulit ya kalau untuk mendapatkan sinyal internet, wifi dan lain-lain. Jadi ya andalan kita waktu itu ya petanya kota yang kita tuju, kita download di internet, kita siapkan sebelum keberangkatan. Bahkan beberapa buku panduan kota tersebut ya terpaksa kita beli, kita bawa. Kalau dulu mungkin teman-teman ya acuannya ya Lonely Planet lah, itu sudah standarnya teman-teman backpacker di seluruh dunia. Nah kebetulan waktu itu memang awal kesana saya dan teman saya juga banyak pertanyaan sih, kira-kira ngapain saya ke sana, emang di sana ada apa ya. Ya justru itu sisi menariknya, karena saya ke sana waktu itu juga mencari banyak cerita, mencari banyak kisah untuk pengalaman, baik itu kisah-kisah yang terkait historis atau mungkin juga budaya dan juga segala macam, dan termasuk juga kayak semacam kisah-kisah lokal yang ada di sana. Ya kalau gambaran Kamboja itu seperti apa ya, sebenarnya mungkin kalau dilihat ya tanahnya itu setengah-setengah kalau musim hujan itu di sana itu
banyak untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Terutama kalau Siem Reap kan ada danau terbesar di Asia Tenggara ya, Danau Tonle Sap itu. Jadi di sana kalau musim hujan itu bisa banyak ikan-ikan air tawar yang didapatkan, kayak mungkin teman-teman lihat-lihat cara mencari ikan di YouTube dan sebagainya, mungkin banyak ya. Nah, sementara kalau musim kering ya mereka berternak di keramba. Dan uniknya di Kamboja itu apa ya, budayanya itu sama seperti kita lah. Kalau mungkin teman-teman melihat di Thailand, Malaysia dan lain sebagainya, mungkin apa ya, masih terlihat hampir sama dengan Indonesia ya. Tapi kalau di Kamboja itu seperti gambaran Indonesia yang apa ya, satu dekade sebelumnya. Jadi dari cara mereka berpakaian itu seperti berpakaian kayak apa ya, om saya. Jadi gaya-gaya mereka itu masih gaya-gaya klasik, dan itu menurut saya sesuatu yang sangat menarik. Apalagi kalau di sana teman-teman mungkin mata uang di sana itu unik. Ini yang mungkin agak berbeda ini. Jadi ada dua macam mata uang ya, US dollar sama mata uang riel Kamboja. Jadi namanya itu riel. Kalau kursnya itu 1 US dollar itu setara dengan 4.000. Dan itu orang-orang itu tiap hari ya, misalkan kita beli sesuatu dengan menggunakan US dollar, kembaliannya ya langsung riel Kamboja. Jadi nggak pernah melihat kurs mereka itu, seolah-olah US dollar itu mata uang Kamboja pecahan besar dan riel itu ya pecahan menengah dan pecahan kecil. Dan waktu itu saya kesana sebenarnya kan memang backpackeran ya, cuman pada kunjungan saya waktu itu ada ketemu dengan beberapa kenalan. Jadi sebenarnya profesinya itu kayak guide, biasanya seumuran lah waktu itu kita. Guide ini biasanya mereka bertugas di tempat-tempat wisata, terutama di area Angkor Wat ya. Jadi di situ kan ada kompleks percandian yang sangat luas, jadi puluhan hektar, dan ada ratusan candi berukuran skala besar yang tersebar. Kondisinya masih ada yang memang sudah diperbarui, tapi ada juga yang masih terbengkalai dan berupa reruntuhan. Karena mungkin secara historis teman-teman kalau biasanya lihat di sosmed itu kan ada banyak cerita tentang Kamboja yang mengalami perang saudara beberapa dekade yang lalu ya. Nah, itu yang memang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah di seluruh Kamboja. Nah, kemudian salah satu yang menarik dari kompleks percandian yang tempat saya ketemu dengan guide ini ya, di sana itu sebenarnya ada kayak guide itu sebuah pekerjaan yang sangat membanggakan bagi anak-anak muda Kamboja waktu itu Pak Jack. Mereka kalau pakai seragam guide itu rasanya sudah seperti kalau di Indonesia itu mungkin kayak salah satu pekerjaan yang ibaratnya wah ini calon menantu idaman ini bagi orang-orang Kamboja, karena mereka kalau pakai seragam guide itu sudah strata kerjaannya pasti lebih naik, karena minimal mereka bahasa asingnya sudah cukup bagus. Apalagi kalau di Kamboja kan juga ribuan turis berkunjung, jutaan mungkin tiap tahunnya. Nah, kemudian salah satu yang menarik dari guide saya ini adalah dia sebenarnya tiap hari bertugas, tapi memang waktu itu saya ajak komunikasi, saya di sini sebenarnya backpackeran, tapi kalau memang saya butuh bantuan, kira-kira bisa nggak saya dipandu ke beberapa tempat, tapi ya istilahnya kita berkenalan lah. Jadi sebagai teman perjalanan nanti biaya kita tanggung, tapi kita ditunjukkan tempat-tempat yang menarik. Artinya yang nggak harus destinasi-destinasi populer di sana, tapi ya juga mungkin saya ditunjukkan tempat kuliner, terus saya ditunjukkan tempat unik-unik yang itu di luar radar bagi para traveler. Ya, akhirnya dia oke-oke saja. Guide saya ini cewek, ya namanya itu agak sulit dilafalkan ya, jadi Cha Sona gitu, manggilnya Cha gitu aja deh. Terus waktu itu saya sempat melakukan perjalanan, jadi ada beberapa tempat yang menarik ya. Jadi di Kamboja itu
rute untuk perjalanan waktu itu sehari itu di area Angkor Wat itu, pertama mungkin teman-teman sudah bisa menemui Candi Angkor Wat, terus ada juga Bayon itu yang paling populer ya, dan mungkin yang salah satu yang sempat menjadi setting film Tomb Raider ya itu jadi Taprong Temple. Nah di sana waktu itu saya sempat ngobrol-ngobrol, minta diantar ke beberapa tempat yang di luar radar. Dia pun mengiyakan. Di sana ada beberapa tempat saluran air kuno, dan itu letaknya terbengkalai, terus berupa reruntuhan gitu. Jadi ya saya kan di sana kan waktu itu berdua dengan teman itu naik kendaraan yang modelnya unik, namanya tuk-tuk, sama seperti di Thailand, tapi tuk-tuk di Kamboja itu tidak menyatu ya. Jadi bentuknya dia itu seperti delman, tapi ada sepeda motor sekaligus pengemudinya di depan. Jadi kayak kereta kuda tapi kudanya sepeda motor gitu. Lah di sana itu dia sempat berkata, ini dulu area-area yang seharusnya tidak boleh tidak boleh dipakai tempat wisata karena kondisinya masih belum steril gitu. Bayangan saya sih steril ini dalam artian mungkin masih kotor atau mungkin masih terbengkalai, belum layak dijual. Sempat ada bayangan steril artinya mungkin di sini itu kayak bayangan saya waktu itu banyak hantu bergentayangan gitu ya. Jadi areanya kan seperti reruntuhan candi ya, bukan candi sih, seperti reruntuhan tembok batu-batu, kemudian tanaman di sana kan juga akarnya menjalar. Jadi benar-benar menakutkan, seperti tempat candi yang sudah ditinggalkan gitu. Seolah-olah nggak ada kehidupan di sana, apalagi tanahnya kan juga tanah-tanah lumpur berwarna kuning gitu aja. Dia sempat berkata, sebenarnya area ini bukan untuk tempat wisata karena masih belum steril. Jadi ya waktu itu saya sama teman bayangannya, wah belum steril ini apakah ada banyak penampakan atau mungkin ada apa di sana. Bayangan saya waktu itu ya cuman bertualang bersama teman saya waktu itu. Dan ada juga bahasa yang menyatakan bahwa di Kamboja ini kayak tempat-tempat seperti itu memang dalam tanda kutip itu belum terjamah. Dan waktu itu saya tidak berpikir terkait hal-hal lainnya ya, selain belum steril itu mungkin kejahatan masih ada, atau mungkin juga yaitu tadi tempat-tempat yang keramat. Bayangan saya seperti itu. Apalagi di Kamboja kan sebagian kan juga warganya beragama Buddha ya, jadi ya kadang-kadang banyak aktivitas orang-orang yang berdoa di tempat-tempat kayak tertentu gitu. Jadi tiap tertentu mereka bersama pemuka agama berdoa di kuil atau gitu. Jadi ya saya pikir mungkin apakah tempat-tempat ini dikeramatkan gitu. Nah apalagi saya sama teman saya waktu itu kan ya setengah bandel gitulah. Apalagi saya dengan tempat-tempat yang unik seperti itu, saya pun berusaha untuk berkeliling, memasuki tempat-tempat yang seperti tidak pernah terjamah itu. Jadi mulai berjalan di antara reruntuhan. Kiri kanan saya sebenarnya banyak kayak bekas temboknya candi batu-batu yang sudah berserakan itu. Kemudian ada jalan setapak yang berupa tanah itu kayak terpisah di beberapa jalur dan itu tertutup semak. Ya, sementara teman saya dan si Cha dan juga pengemudi tuk-tuk ini masih berada di posisi samping jalan sambil memotret beberapa tanaman-tanaman dan juga beberapa bekas-bekas batu yang sudah berserakan. Dan sebenarnya itu sudah keluar dari area tempat percandian ya, jauh sekali dari area percandian, karena waktu itu kita arah pulang sebenarnya, mau nyari tempat makan gitu. Apalagi kondisinya sudah menjelang sore gitu. Nah ketika saya sudah berjalan, tiba-tiba si Cha ini berteriak dari jauh. Dia memanggil nama saya. Dia kayak ketakutan gitu. Ada apa? Saya membalasnya dari jauh. Stop, jangan bergerak, diam di situ. Kok diam gitu? Dia kayaknya ketakutan tapi kok nyuruh saya diam. Kemudian dia itu berkata agak keras suaranya. Dia itu menjelaskan
bagaimana kamu bisa sampai di sana? Ya saya bilang, aku tadi berjalan, turun, kemudian mengikuti jalan setapak di antara batu-batu ini. Oke, sekarang kamu ingat, kamu tadi lewat jalan mana? Ingat betul-betul, kalau ada jejak telapak kakimu, berjalanlah kembali, tapi ikuti dengan telapak kakimu yang ada. Injaklah tanah yang ada telapak kakimu yang ada. Saya pikir ada apa ini? Apakah ini tempat benar-benar keramat? Jadi saya harus kembali, tidak boleh ke sana, dan kemudian harus mengikuti jejak kaki saya sendiri. Waduh, ini sepertinya kok sangat menakutkan sekali ya. Apakah tempat ini mengandung kutukan atau, karena bayangan saya waktu itu ngelihat candi-candi yang terbengkalai di sana, bukan yang tempat wisatanya, yang di luar tempat wisata. Itu memang seperti kalau mungkin teman-teman nonton film Indiana Jones itu ya, bayangan saya ini kayak petualangan, kemudian ada harta karun, kemudian saya nggak sengaja dorong batu, kemudian ada kutukan atau apa. Bayangan saya cuma itu. Apalagi beberapa tahun sebelumnya saya sempat nonton film Tomb Raider kan, jadi petualang yang harus bertemu dengan sosok monster di yang settingnya di sana. Bayangan saya waktu itu, waduh, apakah ini tempat ini memang keramat atau apa? Terus saya melanggar pantangan gitu. Dia terus memandangi saya, tapi anehnya dia tidak berani menjemput saya, dan teman saya juga dilarang untuk menjemput saya. Dia terus memandu, kamu tadi lewat mana? Sana. Oh iya, terus ikuti, ada jejak kakimu, ada. Ya di antara semak-semak dan beberapa sampah itu ya saya berjalan sampai akhirnya saya naik ke atas. Dia itu kayak sangat emosional sekali. Kamu tolol, kamu ngawur, katanya gitu bahasanya. Emang ada apa? Dan dia itu kayak seperti setengah mau menangis gitu. Waduh, ini jangan-jangan tempat ini benar-benar keramat, jadi saya mungkin melanggar sesuatu yang nggak boleh gitu. Akhirnya setelah dia agak menenangkan diri, dia pun berkata kepada saya, kamu tidak lihat tanda itu? Tanda apa? Pikir saya. Di situ itu ada kayak semacam kayu yang ditancapkan. Ya nggak banyak sih, mungkin ada 3 atau 4 itu. Kayu yang ditancapkan, dan saya baru sadar bahwa kayu itu sebenarnya ada kayak semacam kain yang warnanya itu saya sendiri nggak tahu warnanya, mungkin warnanya itu bisa merah atau apa ya, tapi mungkin karena sudah kusam ya, seperti bendera kecil gitu, bendera Singapura kecil gitu, tapi sudah sobek-sobek dan warnanya sudah mulai coklat menguning terkena tanah gitu. Dia berkata, kalau ada tanda seperti itu ada tempatnya ranjau darat. Saya sempat kaget. Dan biasanya ranjau-ranjau kalau diberi tanda itu memang masih aktif, atau mungkin sudah tidak aktif tapi bendanya belum diambil. Saya sempat kaget. Dan dia sempat berkata, itulah kenapa kamu tak suruh balik tapi mengikuti jejak kakimu sendiri. Karena aku tidak yakin aku bisa ditolong oleh kakek tua itu 2 kali. Kakek tua siapa, pikir saya. Ya nantilah ku ceritakan itu. Ya sudah, sekarang kita balik dulu. Saya sama teman saya penasaran, kakek tua, emang kakek tua siapa? Dia cuma bercerita old man gitu aja, kakek tua. Ya sudahlah, kita mungkin sambil nyari makan menjelang malam ya. Akhirnya kita sepakat balik sambil naik tuk-tuk. Dia itu bercerita, dan ada suatu hal yang saya sempat lupa, padahal itu saya ingat betul-betul sebelum berangkat ke Kamboja. Satu hal yang sempat saya lupa. Kamboja itu beberapa dekade silam kan terjadi perang saudara. Jadi ketika Khmer Merah dan warga itu di sana seperti ada pergolakan perang saudara, yang mana dalam proses perang saudara itu 2 pihak atau beberapa pihak yang bertikai ini saking bingungnya, kondisinya sangat kritis, itu mereka menanam jutaan ranjau yang disebar di seluruh Kamboja, bahkan sampai di sebagian perbatasan Thailand dan juga perbatasan Laos. Dan ranjau-ranjau itu disebar oleh kedua belah pihak tanpa peduli, mereka tidak peduli apakah kena
orangnya sendiri atau mungkin kena rakyat, mereka tidak pernah peduli. Jadi ranjau-ranjau itu disebar, dan bahkan pada waktu itu 2011 itu ya, Kamboja itu masih menjadi salah satu negara dengan ranjau darat terbanyak di dunia yang masih aktif. Jadi kalau teman-teman ke sana mungkin 10 tahun lalu ya, masih banyak orang-orang itu yang ya petani, mungkin pencari ikan, itu kalau aktivitasnya mungkin kita ketemu gitu dari 20 orang itu mungkin ada salah satu itu yang mungkin ya mohon maaf ya kehilangan sebelah kaki, kehilangan tangan, atau mungkin buta dan kehilangan penglihatan. Jadi ya itu korban dari ranjau-ranjau itu. Dan saya baru menyadari bahwa di sana itu memang ada beberapa tempat. Si C ini sempat menunjukkan ke saya, di sana kayak ada sawah gitu, tapi kenapa tidak ditanami? Karena di situ ada kayak peringatan zona berbahaya. Jadi ada tulisan landmines, jadi tempatnya ranjau darat, dengan gambar tengkorak yang disilang berwarna merah gitu. Akhirnya kita pun berhenti di suatu tempat makan. Saya mengulangi bertanya, kamu tadi berbicara old man yang nolongin kamu, yaitu sebuah kisah misteri yang ku alami waktu aku masih kecil. Loh, bagaimana ceritanya? Akhirnya dia pun mulai membuka cerita. Jadi ini kejadiannya kalau tidak salah waktu si Cea ini umur 6 tahunan lah, 6 atau 7 tahun lah. Waktu itu dia bersama teman-temannya yang rata-rata usianya lebih tua ya kira-kira mungkin 10 tahunan lah ya, teman-teman mungkin sama-sama ceweknya gitu. Pada suatu siang mereka itu beraktivitas untuk mencari ikan atau mungkin mencari binatang-binatang yang ada di pinggiran desa dekat sungai. Nah, jadi di sana itu dia diajak dengan beberapa kakak-kakaknya yang lebih tua untuk bermain-main di sana. Ya mungkin waktu itu hiburan di sana ya hanya ada itu ya, bermain-main di sungai atau apa ya, sungai-sungai di sana kan mungkin dekat dengan areal persawahan gitu. Akhirnya Cia pun bersama kakak-kakaknya ke sana. Mungkin karena keasikan mencari binatang, mencari ikan atau binatang serangga dan lain sebagainya, Cia kecil ini ya sampai tidak memperhatikan kakak-kakaknya ini aktivitasnya kemana. Jadi dia itu sendirian itu mengejar serangga, mengejar sampai dia itu nggak sengaja tiba-tiba kok sepi ya, kemana tadi kakak-kakakku yang lain, teman-temanku yang lain. Cia ini hanya berusaha mencari, tapi di situ mungkin sekitarnya waktu itu ya banyak tanaman kayak perdu gitu, rumput-rumput tinggi yang mana pandangannya terbatas. Akhirnya si Cia pun berjalan mengikuti jejaknya kembali, tapi sepertinya sudah lupa, mungkin tanahnya mungkin sudah tertutup dengan semak kembali ya. Cia ini kebingungan, apalagi semakin dia mencari semakin tersesat jauh. Kondisi sudah semakin terik, sudah semakin panas, dan sudah puncaknya mungkin jam-jam 1 siang gitu. Si Cia ini kebingungan, dia menangis terus, berteriak-teriak memanggil kakak-kakaknya. Semakin dia mencari, semakin dia berjalan, semakin dia tersesat. Jadi waktu itu kalau tidak salah dia sudah berjam-jam, bahkan sampai hari itu sudah mungkin ada 2 atau 3 jam lah dia itu berkeliling itu, sampai suaranya habis dan kehausan. Dia itu tidak nemu kakak-kakaknya. Bahkan yang membuat dia shock dan setengah terkejut adalah ketika dia itu berdiri di suatu hamparan tanah berumput, di mana di situ terdapat banyak pepohonan kecil dan juga ada 1-2 yang pohon agak besar gitu. Di situ itu dia berdiri memandang berkeliling, yang mana di situ itu banyak sekali tiang-tiang kayu kecil mungkin setinggi 40 cm gitu, dan itu semua ada tanda seperti bendera. Cia tahu dia sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya dia ada di sana. Jadi tempat di mana ladang ranjau yang masih belum disterilkan.
Ya sebenarnya sih dia bisa saja menghindari bendera-bendera itu ya. Cuman masalahnya adalah di situ ada sebagian tiang itu yang roboh dan juga mungkin berserakan, entah terkena angin atau terkena apa ya, tertiup, terkena binatang atau apa. Jadi tanaman bendera-bendera itu sudah roboh, bahkan posisinya sudah tidak diketahui di mana itu titik ranjaunya. Si Cha ini hanya pun bingung, dia tidak berani lagi melangkah. Dia hanya berdiam, kemudian duduk sambil menangis. Dia nggak bisa membayangkan bagaimana dia pulang. Pertama ya dia harus keluar dari tempat ini. Kedua, dia sendiri juga tersesat. Dia nggak tahu, apalagi bentar lagi kalau tiba-tiba gelap, dia mungkin akan semakin ketakutan gitu. Nah, ketika dia menangis ini, tiba-tiba nggak jauh dari tempatnya terduduk itu, samar-samar dia itu melihat ada sesosok laki-laki tua seperti kakek-kakek, usianya mungkin 60 sampai 60 tahun lebih lah katanya. Kakek-kakek itu hanya memakai pakaian seperti petani atau nelayan gitu. Dia memakai caping, terus di pundaknya itu seperti membawa karung. Cuman karung itu enggak tahu isinya, apakah itu kayak hasil hutan atau mungkin buah-buahan atau apa. Saya enggak tahu. Jadi kakek itu memang wajahnya sepertinya tidak menakutkan ya. Jadi mukanya itu seperti seolah-olah Cha itu, sosok itu kasihan dengan Cha. Nah, Cha sendiri dengan adanya orang asing ini, dia juga ragu, apakah kakek ini memang tinggal di sini? Kok bisa kakek ini sampai di sini? Bagaimana dia berjalan ke tempat ini, padahal tempat ini adalah tempat yang sepi, tempat yang harusnya nggak dilewati orang. Dari mana kakek ini dan mau kemana? Cha bayangannya gitu. Tapi kakek itu terus menatapnya dan seolah-olah Cha itu merasa seolah-olah kakek itu seperti menyuruhnya untuk berdiri dan mengikuti dia. Nah, jaraknya dengan Cha sebenarnya nggak terlalu jauh, mungkin hanya 10-12 meter ya dengan Cha waktu itu. Tapi kakek itu kemudian seperti bukan berjalan sih katanya. Dia itu seperti melayang perlahan gitu. Perlahan tapi bukan bergerak lurus gitu. Jadi dia itu kayak melahan di atas rerumputan, itu berbelok ke kanan pelan sekali. Nah, Cha ini seperti seolah-olah pandangan kakek itu menyuruh dia untuk mengikuti tempat dia melangkah. Awalnya Cha ini ragu. Dia berjalan perlahan mendekati kakek itu pertama kali berdiri, kemudian mengikuti kemana kakek itu melangkah, kakek itu mengarah. Nah, jadi Cha ini seperti dituntun oleh bekas lewatnya kakek itu di atas permukaan tanah itu. Jadi Cha itu berjalan satu langkah demi satu langkah di antara tanah-tanah yang bentuknya sudah mencurigakan itu ya. Cha sendiri tidak tahu apakah kakek ini berbelok-belok ini memang di situ benar ada titik-titik ranjau atau gimana. Dia sendiri nggak paham. Tapi Cha itu seolah-olah di batinnya itu dia harus mengikuti kemana kakek itu bergerak. Akhirnya dengan perlahan sekali, karena ya salah langkah bisa tercerai-berai tubuhnya. Akhirnya dia pun mengikuti kemana kakek itu bergerak, dan memang gerakan kakek itu seperti tidak berjalan. Dia itu seperti melayang di antara di antara rumputan, dari sela pohon, sela tanaman, di sela-sela semak, dan itu diikuti terus oleh si Cha. Sambil menahan tangis, dia itu mengikuti kemana perlahan kakek itu pergi, sampai akhirnya ketika dia berhenti di sebuah pohon besar, kakek itu pun juga berhenti dan kemudian menatapnya seperti tersenyum gitu. Nah, ketika Cha hendak mendekati, tiba-tiba itu kayak langkahnya itu terhenti dan pandangan matanya seperti tiba-tiba kayak cerah gitu. Dan Cha baru menyadari bahwa kakinya ini sudah menginjak tanah yang tidak lunak lagi. Tanahnya sudah mulai agak keras dan seperti bekas-bekas ada kayak jalan raya gitu. Dan ketika
Cia menoleh berkeliling. Entah bagaimana dia itu sudah berada di pinggiran jalan desa, kayak apa ya, mungkin kayak sirtu gitu ya, karena saya waktu ke sana itu jalan-jalan desa itu masih kayak bentuk sirtu yang berdebu gitu ya. Dan di situ banyak pohon-pohon yang mengarah seperti bentuk apa ya, tikungan jalan gitu. Dan dari kejauhan saya itu melihat kayak ada ibu-ibu yang memakai sepeda kayu gitu ya, sepeda ontel gitu. Ya mungkin ibu-ibu yang pulang dari bertani atau berladang gitu. Dari kejauhan, dan saya baru sadar bahwa kakek yang tadi membantunya itu sudah lenyap. Entah kemana kakek itu pergi. Dan ibu-ibu itu sepertinya juga heran melihat ada anak kecil seperti Cea itu berdiri di pinggir jalan di tempat yang sepi. Hanya ditanyalah dia, ternyata dia tersesat, dan ibu itu ternyata dari apa ya, desanya sama apa enggak terlalu jauh lah, berdekatan dengan desanya tempat Cea tinggal. Jadi dia pun diantar ke sana. Dan apa ya, itu sebuah peristiwa yang katanya sangat membekas di dia sampai waktu bercerita kepada saya, dia juga apa ya, seperti terbawa emosionalnya waktu masih kecil dulu. Jadi ya sebuah kisah yang benar-benar luar biasa sih menurut saya, karena ya Kamboja dengan kondisinya yang seperti itu ya, dengan dimana banyak ranjau bekas sisa-sisa peperangan, dan dia adalah salah satu orang yang apa ya, sampai saat itu bersyukur bisa selamat dari hal-hal yang sangat mengerikan, dan secara nggak sengaja dibantu oleh sosok misterius ya. Mungkin saya tidak tahu apakah itu hantu, apakah itu mungkin orang beneran, tapi bagi Cea dia itu adalah sosok misterius yang pernah menyelamatkan dirinya. Jadi itu kisahnya Pak Syek. Beruntung sekali ya. Ya, suatu hal yang mungkin tidak dialami oleh banyak orang. Mungkin banyak orang bertemu sosok misterius malah ditakuti, tapi kali ini kenalan sosok saya itu ini malah membantunya. Iya. Dan apa ya, bisa jadi sosok itu adalah salah satu korban dulunya mungkin Kang. Ya. Dan dia nggak ingin itu terulang pada Cia tadi. Iya mungkin kalau seperti itu. Kalau saya sendiri ya bisa jadi seperti itu Pak Jack. Tapi memang Kamboja itu masih sesuatu yang sangat unik bagi saya ya. Atau mungkin saya sendiri nggak tahu apakah memang ada sosok penunggu hutan di sana atau gimana. Ya mungkin nanti ada banyak kisah sebenarnya, beberapa kisah lain sih kalau di Kamboja ini yang sangat menarik. Ya mungkin kita akan tunggu ya kisahnya Kang Surya. Selain kisah tadi ada lagi. Ya mungkin lain waktu lah Pak Jack, karena kebetulan di Phnom Penh juga dari salah satu kenalan ada kisah yang nggak kalah lebih seru. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Kisah telah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.